Ada masih di Indonesia Business Forum, Pak Andreas. Ini tadi sudah disampaikan, sebenarnya memang upaya itu terus dilakukan dan reses nanti juga akan terus dicek lah paling tidak supaya tidak ada dusta di antara baik petani ataupun pedagang begitu kan. Sebenarnya terus dilakuin tapi kok masih terus berulang gitu. Iya, kadang-kadang programnya Mbak, programnya yang kurang tepat. Saya sangat ingat di salah satu media TV juga, TVRI pada saat itu, di awal tahun 2017. Ketika harga cabai juga melonjak sangat tinggi pada saat itu. Kemudian keputusannya apa? Bagi-bagi bibit cabai 10 juta bibit. Ini gimana kan? Kadang-kadang kan nggak nyambung antara program yang dicanangkan pemerintah dengan kenyataan di lapang. Nah kalau pas saat itu bagi-bagi bibit cabai, memangnya cabai ditanam hari ini besok panen kan ya enggak kan. Dan ketika nanti panen serentak, petani yang menderita karena memang pas sekitar bulan April Mei mereka sudah mulai panen. Jadi kadang-kadang tidak nyambung. Sama saja dengan kasus beras saat ini kan, dan sama sebenarnya kami sudah teriak selama sebulan terakhir ini terkait impor beras ya. Dan ternyata ya syukurlah akhirnya ditanggapi oleh pemerintah juga akhirnya kan. Lalu sehingga presiden sendiri menyatakan yang seperti kita dengar bersama. Tapi kan kenyataannya lagi yang tadi saya sebutkan kudune mestine kalah karo nyatane kan gitu kan. Yang seharusnya, yang sesungguhnya kalah dengan kenyataannya yang ada. Kenyataan yang ada sekarang masih jatuh Mbak. Baik. Harga gabah di tingkat usaha tani. Berarti kan belum ada pergerakan yang signifikan kan. Jadi itu sebenarnya yang kami harapkan dari petani. Kalau pemerintah mau membantu petani, di saat petani panen, mari pemerintah bekerja keras membantu supaya harga tidak jatuh. Jadi pemerintah terus terang Mbak, terlalu condong, terlalu berat ke konsumen. Sehingga ketika harga naik, pemerintah ribut besar. Tapi ketika harga jatuh, hortikultura jatuh, ayam jatuh, dan sebagainya, ya seolah-olah terjadi pembiaran. Itu sebenarnya yang kami kritisi. Kita coba tanya ke Pak Ngadiran, ini koneksinya sudah mulai bagus. Pak Ngadiran dari Asosiasi Pedagang Pasar. Bapak. Ya. Gimana? Ini kondisi di pasar harganya sudah mulai turun, benar ya Pak? Halo? Iya. Nyambung, tes. Iya Pak, silakan langsung dijawab Bapak. Oke. Jadi begini, untuk cabai, ini dulu, mulai dari cabai dulu. Untuk cabai sedikit lebih turun. Tetapi kalau menikmati keuntungan bagi petani, saya pikir itu bagus ya. Kalau memang betul sampai kepada petani. Tetapi kalau itu tidak sampai kepada petani, kan ini yang menjadi keprihatinan kita. Saya sepakat, harga hasil pertanian itu naik, dalam arti di atas dari harga rata-rata biasa, itu bagus mestinya bagi petani. Tapi kita memang dengar beberapa petani cabai kan merasa senang bahwa dia menikmati kenaikan harga, itu untuk cabai. Tetapi kalau untuk beras, sekali lagi, walaupun ini faktanya dibatalkan atau tidak, faktanya di lapangan harga beras itu kan turun, ada saya katakan dalam beberapa hari terakhir, per kilo ada yang turun Rp30, Rp40, sampai dengan Rp50 untuk beras. Dengan kualitas yang berbeda-beda. Oleh karena itu, ini yang saya dengar, saya juga berhubungan langsung dengan teman-teman petani di beberapa daerah kelompok petani yang mereka memang menjerit, teriak. Karena hasil panennya belum banyak yang bisa terjual karena harganya tidak seimbang dengan biaya produksi. Ini kan memprihatinkan. Tapi kalau pemerintah belum lama mengambil kebijakan katanya membatalkan impor, betulkah itu? Ini menjadi tanda tanya. Jangan, sebenarnya beginilah, maaf. Data itu seperti apa sih? Kenapa dari tahun kemarin beras juga sampai numpuk di gudang? Tahun ini juga Bulog menyatakan bahwa stok di gudang masih bagus. Tugas Bulog juga pengadaan, menolong petani. Kenapa tiba-tiba pejabat juga yang menyatakan akan impor? Ini kan di mana sinkronisasi para pejabat tinggi yang menjadi panutan para rakyat semua, khususnya para petani, peternak,
nelayan dan lain sebagainya. Kemudian menyangkut dengan akhir-akhir ini, yang dalam 2-3 hari terakhir ini, katakanlah dalam minggu-minggu terakhir, yang tadi oleh Pak siapa tadi? Lupa saya. Ini sahabat kita juga. Menyatakan bahwa kalau ayam naik, itu yang senang peternak. Kalau yang senang itu peternak mikro, peternak kecil langsung yang ada di kampung-kampung, itu tidak masalah. Tapi kalau yang menikmati peternak yang mana, ini kan ironis juga. Karena sebelumnya ayam potong itu antara 25, 26, bisa jual 27, 28. Sekarang di pasaran ini teman-teman kita membeli sudah dengan harga 32 bahkan 33. Harga naik kalau yang menikmati petani atau peternaknya yang memang mikro atau peternak yang memang kecil di kampung-kampung itu menikmati, saya setuju. Tetapi kalau yang menikmati yang menimbun hasil ternaknya itu kan apa benar? Ini kan selama ini siapa yang menikmati dengan harga yang tinggi? Ini yang menjadi tanda tanya. Mudah-mudahan esok dan seterusnya tidak lagi itu terjadi demikian. Sehingga kalaupun masyarakat mengeluarkan sejumlah uang naik dari biasanya, tapi dinikmati oleh saudara kita sendiri, clear, tidak ada masalah. Tetapi kalau yang menikmati yang gede makin gede, yang susah makin menjerit, nah ini tanya juga saya. Baik Pak Ngadiran, jadi ada kekhawatiran sendiri bahkan di level pedagang ini kemudian jangan-jangan yang menikmati bukan petani ataupun peternak. Kita jeda dulu pemirsa, usai jeda kita akan kembali, tetaplah bersama kami. Kita di segmen akhir langsung ke Pak Agung aja. Pak Agung, silahkan Pak Agung. Tadi pasti sudah dengar apa yang disampaikan. Pak Agung, ya Pak Agung. Silakan Pak Agung. Baik, Mbak Brigita dan kawan-kawan sekalian, tentu apa yang kita lakukan, pemerintah lakukan, tadi saya sudah sampaikan, kita menjaga harga di tingkat petani dan harga di konsumen. Karena dua-duanya itu kalau bermasalah, tetap aja teriakan-teriakan itu sampai kepada kita. Kita pernah melakukan intervensi terhadap harga di petani. Yang pertama, telur kita pernah lakukan. Kemudian tomat yang dulu pernah Rp500 kita pernah lakukan. Cabai rawit pernah Rp8.000 kita juga lakukan. Kita beli harga lebih tinggi, kemudian kita kirim ke daerah yang memang minus. Gabah saat ini memang kita juga sudah lakukan. Nah, intensif kita lakukan serapan gabah ini kita lakukan. Baik itu kita mendorong bulog menyerap semaksimal mungkin. Penggilingan padi menyerap semaksimal mungkin. Dan BUMN yang ada kita dorong ke sana. Baik penyerapan yang PSO, Public Service Obligation, maupun penyerapan yang komersial. Nah, semuanya kita lakukan. Nah, kemudian di tingkat konsumen juga begitu. Kita juga menjaga, satu contoh misalnya, hari ini saya mendiskusikan bagaimana kita menurunkan MPP, Pak Andreas. Margin perdagangan dan pengangkutan itu, betul Pak Andreas, kalau hortikultura itu kira-kira 52% sampai 60%. Beras itu sekitar 20%. Nah, bagaimana kita bisa menurunkan itu? Tentu tidak hanya kerja Kementan sendiri. Makanya hari ini tadi kita diskusikan dengan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, kemudian beberapa kawan-kawan di Kementerian Perdagangan dan stakeholder, termasuk pelaku-pelaku usaha, bagaimana upaya kita menurunkan itu. Baik. Pada prinsipnya gini Mbak Manuara dan kawan-kawan sekalian, terkait ketersediaan kami selalu melakukan monitoring. Setiap 2 minggu sekali kami melakukan evaluasi. Tentu tidak kami sendiri yang melakukan. Kami bekerja juga dengan BPS, dengan beberapa kementerian yang ada, yang terkait tentunya. Kemudian neraca kita hitung sampai dengan akhir Mei dan sebagainya. Saya sampaikan pada hari ini bahwa kondisi pangan kita, ketersediaan kita secara nasional amat, Pak. Yang perlu kita masuk nanti adalah bagaimana kita menstabilkan harga melalui dengan intervensi yang kita lakukan.
Baik. Itu aja Mbak Unara, makasih Mbak. Baik, terima kasih Pak Agung Hendriadi. Mudah-mudahan ini jadi catatan kita semua. Pak Dwi Andreas juga terima kasih. Waktunya sudah habis, saya sudah diingatkan. Bu Anggia Ermarini, Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI juga terima kasih sudah bergabung bersama kami. Dan Pak Kadiran tadi dari Asosiasi Pedagang Pasar, mudah-mudahan saja segera ada solusi jangka panjangnya supaya masalah pangan yang harganya terus naik ketika jelang Ramadan dan Lebaran ini bisa teratasi dengan baik. Saya Brigita Manora pamit, selamat malam, sampai jumpa. Matur nuwun Pak.